Halo anak-anak, pada pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan pada KD 3.1. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengamati gambar tumbuhan sempurna, Bu Guru berharap kamu dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sebuah pohon yang terdiri dari batang, buah, dan daun. Bagian tumbuhan yang kalian lihat tadi itu merupakan bagian-bagian tumbuhan yang belum sempurna ya, karena baru terdiri dari batang, buah, dan daun. Nah, mari kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang lain. Yang pertama adalah akar. Anak-anak, di dalam gambar ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu mempunyai bentuk seperti gambar yang pertama. Ada bagian akar yang menghujam ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut berbentuk seperti serabut-serabut kecil yang cukup banyak pada sebuah tumbuhan. Fungsi dari akar itu sendiri adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Air dan zat hara itu sangat penting bagi tanaman untuk mereka bertumbuh. Kemudian, menguatkan berdirinya tumbuhan. Akar sangat berfungsi sangat penting supaya tumbuhan kuat berdiri kokoh ketika ada angin atau benturan dari benda-benda lain. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Di dalam jenis tumbuhan tertentu ada yang menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Contohnya tumbuhan umbi-umbian. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan yang lainnya, yaitu batang. Nah, di sini anak-anak ada jenis-jenis batang. Ada batang berkayu, ada batang rumput, dan ada batang basah. Fungsi dari batang itu sendiri adalah untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Tadi zat hara dan air itu diserap dari dalam tanah oleh akar, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan itu melalui batang. Selain itu, fungsi batang juga untuk tempat tumbuhnya daun. Ya, jadi daun-daun itu bisa tumbuh di batang. Kemudian muncul bunga juga ada di batang dan juga buah. Jadi buah, bunga, dan daun itu bisa tumbuh di bagian batang. Kemudian fungsi yang lainnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Ada tumbuhan tertentu yang menyimpan cadangan makanannya di bagian batang. Contohnya tebu ya. Anak-anak, kita bisa mengkonsumsi tebu itu yang kita makan adalah bagian batangnya. Kemudian pada tumbuhan sagu juga menyimpan cadangan makanannya di dalam batang. Oke, dan ini adalah bagian daun. Fungsi daun itu sendiri adalah untuk tempat fotosintesis. Kalian sudah tahu fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Kemudian selain untuk fotosintesis, daun juga sebagai tempat penguapan air. Anak-anak, ketika musim kemarau ada pohon-pohon tertentu yang sengaja menggugurkan daunnya supaya mengurangi penguapan. Contohnya pohon jati. Nah, kemudian sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Di daun itu anak-anak
ada bagian yang namanya stomata yang fungsinya untuk bernapas pada tumbuhan. Nah, jenis-jenis daun itu sendiri ada banyak loh. Ada yang daun berbentuk menyirip, ada daun yang berbentuk menjari, ya kan? Ada yang melengkung gitu. Jadi ada banyak jenis-jenis daun. Nah, dan ini adalah bagian bunga, buah, dan biji. Jadi di dalam tumbuhan sempurna ada satu lagi bagiannya, yaitu bagian bunga. Nah, bunga itu sendiri terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kemudian kelopak, kemudian mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan kemudian ada bakal biji yang nantinya bunga ini pada tumbuhan buah, ketika mahkota bunganya sudah gugur, nanti akan membentuk bakal buah. Di dalam buah itu terdapatlah biji. Nah, biji ini dapat digunakan sebagai eh, cara melestarikan, cara melanjutkan jenisnya atau keturunan dari bunga-bunga itu akan terus dapat dikembangkan melalui biji supaya bunga atau jenis tumbuhan itu dapat terus terjaga kelestariannya. Nah, ini fungsinya anak-anak. Fungsi dari bunga adalah tempat berkembang biaknya tumbuhan. Jadi, ketika ada serangga yang hinggap di benang sari, maka benang sarinya itu yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga akan jatuh di atas kepala putik. Kepala putik itu merupakan alat kelamin betina pada bunga. Jadi ketika ada kupu-kupu yang hinggap di benang sari, ya, itu akan menggoyangkan benang sarinya, kemudian akan jatuh di kepala putik. Lalu terjadilah yang namanya pembuahan atau penyerbukan. Selain kupu-kupu, penyerbukan juga bisa dibantu dengan adanya angin ya anak-anak ya, dan juga bisa dibantu oleh manusia pada tumbuhan tertentu. Nah, semoga kalian bisa mempelajari dan mengerti apa yang sudah Bu Guru ajarkan hari ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.